Hmm. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Pagi. Pagi. Mungkin bisa di mute dulu ya, Kak. Yang lain, ya. Nah, pertama-tama terima kasih yang udah bergabung dalam webinar Berdamai dengan Perasaan Gagal bersama Kak Windy pada hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk semua peserta yang sudah masuk di Google Meet kali ini. Dan tidak lupa juga terima kasih untuk Kak Adeline Windy yang udah bersedia mengisi materi pada hari Sabtu ini ya. Nah, di hari ini kita bakal membahas mengenai berdamai dengan perasaan gagal. Sesuai judulnya. Jadi kali ini kita akan membahas, mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan dan apa nanti bisa ditahan dulu di terakhir. Untuk awal 30 menit awal ini Kak Windy akan menyampaikan materi mengenai bagaimana sih caranya kita berdamai dengan perasaan gagal dan mengatasi perasaan gagal yang kita alami, seperti itu. Dan mungkin kita tidak perlu berlama-lama karena waktunya cuma 1 jam. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Windy. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya mau tanya, ini kan saya, ya, Gimana? mau tanya, ini kan kedua kali saya pakai Google Meet. Kalau mau nampilin semua peserta gimana ya, biar bisa lihat wajahnya? Oh, nampilin semua peserta? Iya, Bentar Kak. wajahnya. Bisa nggak sih? Kalau semua nggak bisa Kak, kayaknya sebagian-sebagian gitu. Oh iya, maksud saya sebagian-sebagian. Jadi mungkin ada beberapa halaman gitu. Gimana ya caranya? Bentar. Nggak apa-apa kalau nggak bisa. Karena kalau kayak gini kayak ngobrol seorang diri. Sebentar Kak. Ya, mungkin bisa ngisi materi dulu Kak. Gitu. Yes, nggak apa-apa. Selamat pagi Mario, terima kasih banyak atas kesempatannya saya bisa berbagi di pagi hari ini. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang pagi hari ini sudah menyempatkan untuk join sesi pagi kita. So, memang temanya itu tema yang penting banget, tapi ini tema yang rasa-rasanya kita nggak dapatkan ketika kita sekolah. Dalam tingkatan apapun, berdamai dengan kegagalan. Oke, kita kalau sekolah itu kan diajari untuk meningkatkan nilai akademik ya. Gitu kan. Pun kalau misalnya kita diminta untuk meningkatkan IQ kita, ya, biasanya disuruhnya apa? Sabar. Ini ujian. Gitu. Jadi kalau gagal, merasa saya ini nggak berarti, kurang percaya diri, atau bahkan percaya dirinya hilang. Dalam berbagai sesi, saya ketemu dengan orang-orang yang pada akhirnya cerita bahwa sekolah mereka tuh keren-keren, ya. Sekolahnya tinggi, terus judul sekolahnya pun yang sulit-sulit, yang rasanya saya juga kalau disuruh untuk ngambil subjek itu kayaknya belum tentu mau ngerjain. Ya. Tapi ada hal yang bikin mereka nggak bisa sukses. Kenapa? Karena mereka tidak punya percaya diri. Dan mereka menjalani hidup mereka setiap hari selama hidup mereka sampai saat ini itu terasa hambar. Ya wis lah, yang penting jalan aja dulu. Ya wis, yang penting bisa dikerjakan dulu. Apa aja deh. Ya nerimo aja lah. Ya udahlah, aku memang pernah gagal. Gitu. Oke? Dan poin berikutnya, ketika kita gagal terhadap sesuatu, ini bukan hanya masalah pekerjaan, masalah studi, tapi juga mungkin dalam relasi. Kita seringkali, acap kali kita disematkan sebuah label, ya, bahwa nggak pantas orang itu.
Saya tidak tahu apakah ada teman-teman di sini yang saat ini datang join karena merasa bahwa saya ini tidak ada artinya. Saya ini sudah pernah gagal dalam relasi, saya gagal dalam studi, atau saya gagal dalam beberapa hal di dalam hidup saya, sehingga saya merasa bahwa saya nggak ada artinya lagi. Gitu. Sedikit saya cerita tentang latar belakang saya. Oke. Saya itu ibu tunggal dari seorang anak, namanya Sora. Saat ini dia 14 bulan. Ini memang tidak seperti orang kebanyakan awam yang memilih untuk menjadi orang tua tunggal. Tapi dulu itu 10 tahun yang lalu, itu saya pernah menikah. Saya pernah menikah, lalu saya berpisah dengan pasangan, mantan saya. Sekitar 2014 saya berpisah. Jadi kurang lebih sekitar 3-4 tahun. 3 tahun lah ya, karena 4 tahun, 1 tahun terakhir itu prosesnya saya sudah pisah rumah. Nah, ketika saya berpisah, seluruh keluarga saya yang dekat dengan saya, dan circle terdekat, teman-teman dekat, itu bicaranya satu hal. Del, kalau bisa jangan. Alasannya apa? Alasannya bukan karena masalah yang lain-lainnya, tapi lebih ke, Del, kalau lu gagal dalam masalah relasi, akan sulit bagi lu untuk bangkit lagi. Kalau kamu gagal, Del, dalam relasi, cerai, pisah, atau putus kalau masih pacaran, akan sulit untuk bangkit lagi. Nah, berkali-kali saya digituin sama keluarga. Jadi, ada satu label yang disematkan ke diri saya bahwa saya adalah manusia yang gagal. Bukan lagi saya pernah mengalami kegagalan, tapi saya adalah manusia yang gagal. Artinya setiap langkah yang saya lakukan, setiap hal yang saya kerjakan dalam hidup, itu bisa menjurus ke arah gagal lagi, gatot lagi, gagal total. Itu anaknya nangis. Oke. Nah, saat itu saya merasa bahwa saya ini manusia gagal. Artinya saya nggak punya arti apa-apa. Ya udahlah, kerjaannya mentok, ngekos lagi, ya, nggak kebayang untuk beli rumah atau sewa rumah, pacaran lagi, ya kan? Setelah pisah, putus lagi, cari pacar baru, putus lagi, gitu terus. Saya tidak pernah merasa bahwa diri saya ini berarti. Tidak pernah merasa bahwa saya punya sesuatu yang bisa saya perjuangkan dalam hidup. Oke. Sampai akhirnya saya hamil. Dan ketika saya hamil, ini saya berusaha untuk menceritakannya dengan lebih halus, ya. Apa yang terjadi? Orang-orang sekeliling saya bilang, Adel, lu kok nggak kapok-kapok, gagal, terus jatuh, terus. Gitu. Terus saya pikir, kenapa kalian berpikir bahwa ini adalah kegagalan? Karena ternyata ini adalah titik awal kebahagiaan saya. Rasanya, bayangin hamil waktu itu, nggak ada bapaknya ya, kaki saya itu di lantai di bawah kaki saya itu runtuh. Tangan saya tidak sanggup untuk pegang apa-apa lagi. Karena saya seorang diri. Oke. Tapi saya merasa bahwa ini adalah titik balik diri saya, ya, untuk bisa bangkit dan terbang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Akhirnya, saya putuskan merawat si bayi, dan teman-teman bisa melihat kalau ada yang follow Instagram saya, bayi saya adalah bayi yang sangat sehat, karena saya didik dengan sangat bahagia, penuh dengan kasih, compassion. Oke. Dan ketika itu terjadi, saya pun merasa terpenuhi hatinya. Dan karena saya terpenuhi, dan karena saya merasa saya cukup bahagia, saya tidak lagi fokus pada kegagalan. Saya fokus untuk membangun mimpi-mimpi saya. Sehingga saya saat ini bisa berada di Ubud, Bali,
satu dari sedikit tempat favorit manusia di planet bumi, ya. Siapa yang nggak pengen tinggal di Bali? Dan saya bisa punya usaha sendiri, saya bisa sangat mandiri, termasuk mengurus si bayi saya. Dulu, Adeline diberikan label orang yang gagal. Sekarang, label tersebut sudah saya lepaskan. Saya tidak menempel erat dengan label tersebut. Oke, so itu pengalaman saya. Bagaimana saya akhirnya bisa seperti ini. Dan saya kerap berbagi dengan banyak orang bahwa kita itu harus memelihara diri kita supaya apapun yang disematkan pada diri kita itu mampu kita lepaskan. Oke, so ada dua hal yang hari ini kita akan pelajari. Mengartikulasi kegagalan. Yang kedua adalah mengartikulasi kedamaian. Seperti apa keduanya? Dan bagaimana keduanya bisa berjalan? Yes, dalam banyak hal kita tidak bisa menghindar stimulus-stimulus dari luar. Misalnya, ya, sudah membangun sesuatu, tiba-tiba harus turun lagi. Banyak orang-orang yang bangun usaha, COVID terjadi, ya, ada COVID, turun lagi usahanya. Tapi banyak juga orang yang mencari kesempatan saat ini dan mereka flying high. They fly so high. Mereka terbang begitu tinggi. Artinya, tidak ada satu hal di dunia pun yang betul-betul absolut. Seperti konteks yin and yang, hitam putih, itu tidak ada yang betul-betul hitam, tidak ada yang betul-betul putih. Kalau putih kita identifikasikan sebagai suatu kedamaian, dan hitam adalah suatu kegagalan, ternyata yang saya temukan dalam perjalanan hidup adalah di dalam hitam kegagalan, itu ada celah kedamaian, begitupun di dalam kedamaian ada celah kegagalan. Ketika kita begitu merasa damai, dan kita kadang-kadang merasa terlalu excited akan sesuatu, kita punya celah untuk jatuh kembali. Dan itu sangat tidak apa-apa. Jatuh 100 kali, bangun 1000 kali. Itu yang saya selalu bilang sama Sora, anak saya. Kalau orang tua lain menjaga anaknya untuk tidak terbentur, tidak jatuh, saya justru kebalikannya. Saya biarkan dia bermain, berjalan, jatuh, naik, turun tangga. Sehingga pada usia mau 10 bulan, ya, jadi 4 bulan yang lalu, dia sudah bisa berlari. Kenapa? Karena saya membiarkan dia. Tanpa kegagalan, kita akan kehilangan kreativitas kita. Bayangkan begini, kalau saya merasa bahwa ya sudahlah cukup ngajar yoga door to door, dari rumah ke rumah, dari perusahaan ke perusahaan zaman dulu itu ya, oke ya sudahlah cukup. Gagal sedikit, lalu saya pagari hidup saya supaya saya tidak gagal lagi. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Saya tidak punya energi, saya tidak punya fasilitas atau wadah untuk menjadi lebih kreatif. Justru karena saya waktu itu disematkan sebagai manusia yang gagal, saya merasa bahwa oke, saya sedang gagal, saya akan mencari sesuatu bagaimana caranya untuk naik. Karena begini, kita pikir bahwa hanya ada 10 cara untuk menjadi sukses atau menjadi bahagia. Ternyata alam semesta berkata lain. Ada ratusan cara di alam semesta untuk menjadi sukses dan bahagia. Gitu. Oke, so bagaimana teman-teman mengartikulasi atau mendefinisikan kegagalan? Oke, boleh di chat, ya, ditulis sedikit kalau ada yang mau cerita sedikit saja, mungkin 1 atau 2 baris kegagalan adalah apa. Dan sisi lain, bagaimana teman-teman mengartikulasi kebahagiaan. Oke, silakan. Saya minum dulu sebentar.
buat teman-teman, silahkan mungkin bisa mengartikulasi kegagalan dan keberhasilan nanti ya. Kebahagiaan. Kebahagiaan itu seperti apa? Kegagalan itu seperti apa? Bisa via chat di Google Meet ya teman-teman. Betul, bisa via chat. Udah ada yang masuk belum? Tanda adalah keberhasilan, tanda keberhasilan. Oke. Oh ya Kak, untuk memperlihatkan layoutnya bisa klik titik Ya. 3 di bawah itu Kak. Sudah dilakukan. Lalu saya hilang. Opsi lainnya terus ini Pak, apa? Ubah tata letak itu. Layout. Ya. Terima kasih. Udah ya? Ini udah banyak nih kan yang masuk. Oke, yes. Ada beberapa. Adalah suatu keberhasilan tertunda. Ini orang-orang yang selalu baca-baca buku-buku motivasi nih. Kebahagiaan ketika sesuatu yang diharap terjadi. Kegagalan adalah motivasi untuk sukses. Kebahagiaan ketika merasa bebas dari rasa khawatir. Wow, luar biasa. Oke. Sebentar. Saya ganti layoutnya menjadi auto seperti tadi aja. Oke ya. Karena mendadak saya hilang. Tidak ada. Bisa dipin Kak di kanan. Pin ya? Pin di kanan. Oke. Yang di tempat peserta-peserta. Bisa nggak? Sebentar. Oh ya. Kok pinnya orang lain? Oh. Sebentar ya. Sebentar ya. Soalnya nih jarang sekali pakai ini, jadi ini dia. Oke. Yes. Oke. Ya. Oke. Yes. Sudah banyak banget yang masuk chatnya. Oke. Rata-rata orang berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita berhasil melakukan sesuatu. Kebahagiaan adalah ketika kita berhasil melakukan sesuatu. Jadi kalau kita nggak berhasil melakukan sesuatu, kita nggak bahagia. Nah, teman-teman, saya ajari satu konsep, yaitu namanya nikmat. Kenikmatan, pleasure. Nah, kalau kita berhasil melakukan sesuatu, membeli sesuatu, atau sesuatu yang tadinya kita cita-citakan terjadi, apakah itu disebut sebagai nikmat atau bahagia? Karena ternyata kebahagiaan itu adalah satu konsep yang tidak terbatas pada syarat. Artinya, orang yang bahagia itu bukan orang yang bebas masalah. Orang yang bahagia itu bukan orang yang bebas dari hutang, bebas dari begitu banyak masalah dalam hidupnya. Bisa jadi dia gagal dalam ujian sekolah atau gagal dalam pekerjaan, tapi tetap bahagia. Nah, sementara pleasure atau kenikmatan adalah suatu perasaan ketika kita bisa mencapai sesuatu. Contohnya, saya misalnya mau membeli komputer baru. Ya, saya bekerja sedemikian rupa sampai akhirnya kebeli itu komputer. Nah, begitu kebeli, itu apakah nikmat
ataukah bahagia? Nikmat, karena rasanya mungkin hanya sementara saja. Karena ada syarat di sana. Sementara happiness itu tidak muncul dari luar. Jadi tidak ada faktor eksternal kalau happiness. Orang yang bahagia itu tidak ada syarat dari luar. Jadi orang yang mau bahagia itu mau dia sendiri, mau itu dia berdua, mau itu dia punya keluarga, mau dia ditinggalkan ataupun dia meninggalkan, hatinya tetap dalam keadaan bahagia dan damai. Sementara kalau kenikmatan, pleasure, itu kebalikannya. Saya hanya bisa senang, bahagia, ya, kalau menerima sesuatu atau mencapai sesuatu. So, itu adalah dua konsep yang berbeda yang mungkin suatu saat nanti bisa kita bahas lebih dalam. Oke? Nah, kegagalan itu seperti yang tadi saya bilang bahwa ini bukanlah sesuatu yang hitam. Enggak. Selama ini kita melihat bahwa kegagalan itu hitam pekat. Padahal di dalam banyak-banyak buku kebijaksanaan, bunga lotus, bunga teratai, hanya bisa tumbuh dari lumpur yang pekat. Artinya, masa-masa gagal kita itu sanggup menciptakan manusia-manusia yang bijak. Coba sekarang teman-teman renungkan. Mereka yang bijaksana, mereka yang menjadi avatar. Sebutkanlah para nabi-nabi. Apakah hidupnya penuh dengan pleasurement? Apakah hidupnya penuh dengan kenikmatan? Enggak. Ya. Mereka terus-menerus mengalami begitu banyak goncangan hidup. Kalau itu terjadi pada kita, kita menganggapnya sebagai suatu kegagalan. Gitu. Nah, cobalah dari saat ini untuk mengubah mindset kita. Bahwa sebetulnya kegagalan itu tidak 100% sebagai suatu keadaan yang absolut. Enggak. Dia punya kemungkinan, punya kesempatan untuk menemukan bunga-bunga teratai yang baru. Sama seperti para nabi, para avatar, para manusia-manusia bijak, para mereka yang sukses. Mereka melihat bahwa proses-proses gagal itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpikir lebih kreatif, untuk berpikir lebih jernih, mengelola diri, mengelola batin lebih baik lagi. Oke? Dan satu hal yang penting juga adalah kegagalan bukanlah diri kita. Itu adalah pengalaman. Saya ulangin ya, kegagalan bukan diri kita. Jadi suatu saat nanti teman-teman terjatuh sedang usaha, Guys, jangan merasa bahwa coba Raja. saya adalah manusia gagal. No, kita adalah manusia bahagia, jiwa-jiwa bebas yang bahagia, yang sedang mengalami pengalaman kegagalan. Titik. Kegagalan adalah pengalaman, dan kita tidak melekat ke sana. Itu bukan diri kita. Termasuk kalau pleasure, ya, lagi tuh excited. Apakah kita adalah orang yang nikmat? Enggak. Kita ini bebas dari konsep itu. Oke? Jadi, yang pertama, bahwa tidak ada yang absolut. Setiap kegagalan, sama seperti lumpur yang pekat, dia akan menimbulkan jiwa-jiwa baru. Menimbulkan kesuksesan-kesuksesan yang bahagia, kebahagiaan baru. Ya, bunga-bunga teratai baru. Yang kedua adalah bahwa kita itu bukanlah manusia yang gagal. Tapi kita adalah manusia yang mengalami pengalaman gagal. Jadi, kita selalu punya kesempatan untuk bisa menikmati kegagalan tersebut, membuat sesuatu yang baru. Yang ketiga yang penting adalah, setiap kali benturan terjadi, kekacauan terjadi, dan kita merasa bahwa sudah nggak ada jalan lain, ambillah bird view, atau cara pandang burung, ngambil dari atas. Seperti kita ngambil pakai drone dari atas. Cara pandangnya seperti itu. Karena kalau kita terus ada di sini, saya memandang diri saya sebagai orang yang sial dan gagal.
Tapi kalau kita memandang dari jauh, dari atas, ternyata kita bukanlah orang yang seperti itu. Ya, ambillah cara pandang yang berbeda, bird view, ambil dari jauh. Gitu. Nah, sehingga energi yang kita miliki saat ini itu tidak lagi kita berikan untuk terus-menerus kata orang itu uluk kutek di situ aja terus mikirin kok kenapa saya gagal, kenapa saya begini, kenapa. Enggak. Kita energi tersebut kita berikan ke hal lain supaya cita-cita mimpi kita tercapai. Saya ceritakan seorang sahabat saya yang kemarin baru meeting dengan saya. Kita sedang mengerjakan satu proyek. Bayangkan Bapak Ibu, teman-teman semua, dia adalah seorang laki-laki. 1 tahun yang lalu dia diceraikan oleh istrinya ketika dalam keadaan meluncur ke bawah. Oke. Beberapa tahun yang lalu, dia mendirikan sebuah perusahaan traveling dengan 40 orang karyawan. Perusahaannya flying high. Ya. Modalnya, investasi yang dia berikan itu luar biasa berkembang. Ya. Dia punya klien yang luar biasa. Tiba-tiba salah satu klien pegangan, ya, karena perusahaannya lebih banyak bisnis to bisnis, pergi dan memutus kontrak. Sehingga perusahaan yang dia pegang lama-lama turun, meluncur. Ditutup, perusahaannya ditutup, ya, dia bayar pesangon dan lain-lain. Dia memiliki hutang miliaran rupiah. Miliaran rupiah. Oke. Lalu, apa yang terjadi berikutnya? Dalam keadaan seperti itu, istrinya menceraikan. Oke. Lalu akhirnya dia pindah ke Bali. Ya. Dalam keadaan yang terseok-seok, ya, dia ketemu dengan saya. Ngobrol-ngobrol. Terus beberapa bulan berikutnya, saya ketemu lagi dengan dia. Apa yang terjadi, teman-teman? Dia sedang membangun satu bisnis eco laundry. Jadi laundrynya itu pakai sabun yang environmental friendly. Ya, ruangannya itu super bagus. Jadi bukan kayak laundry biasa. Kalau di Bali itu kan laundrynya panas, nggak enak, sumpek. Nah, ini enggak. Tempat laundrynya itu bagus. Jadi orang-orang bisa duduk, bisa santai, sambil minum, makan. Ya. Bisnis yang dia bangun, ya, dia kumpulkan modal, dia cari investor-investor, naik pelan-pelan. COVID datang. Apa yang terjadi? Bisnisnya dia turun lagi ke bawah, eco laundry-nya. Oke? Tapi karena orangnya bilang ke saya gini, Del, saya nggak melihat bahwa hidup saya adalah hidup yang gagal. Saya melihat bahwa ini adalah kesempatan buat saya untuk berpikir jauh lebih cerdas, jauh lebih kreatif, jauh lebih smart. Sehingga energi yang saya punya saat ini, itu saya kerahkan untuk membangun apa yang menjadi mimpi saya saat ini. Dan apa yang terjadi? Di tengah-tengah COVID, bisnis laundry-nya naik lagi. Dan bisa saya bilang, dia adalah salah satu dari sedikit orang, ya, yang jatuh, bangun, tapi tetap memelihara kedamaian dan tetap smart dalam berpikir. Oke, so itu dia tadi. Gunakan energi yang kita miliki, ya, untuk mengerjakan, untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi cita-cita kita. Dan rubahlah mindset kita bahwa saya bukanlah kegagalan. Saya adalah orang berhasil yang sedang bekerja memproses banyak hal dalam hidup. Oke. Rasanya pemaparannya cukup. Saya terlalu bersemangat. Jika ada yang ingin bertanya, maka silakan. Silakan, Maria. Oke, buat kawan-kawan yang mau bertanya, silahkan
Mungkin ini Kak siapa? Kak Lia Putri bisa langsung on cam aja Kak. Langsung nanya aja mungkin. Biar lebih enak kita ngobrol. Yes. Biar langsung aja ya. Langsung di unmute aja, langsung bilang aja nggak apa Kak Lia. Mana Kak Lia? Oh, oke, sedang sedang berada di. Oke, langsung ini aja Kak mungkin ya Kak. Mau bertanya, apakah dengan kita merasa baik-baik aja dan berusaha menerima semua proses kegagalan adalah bagian dari proses berdamai dengan diri sendiri? Dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa diri kita telah berdamai dengan semua perasaan gagal tersebut Kak? Oke. Nah, sekarang lagi ngetop istilah toxic positivity. Jadi kita memberikan afirmasi kita baik-baik aja, kita oke, kita nggak apa-apa. Gitu. Saya tidak pernah menyarankan orang untuk merasa baik-baik saja. Berdamai dan bahagia, yang tadi saya bilang, bukan berarti masalahnya hilang. Tapi kita merasakan apa yang terjadi. Coba rasakan apa yang terjadi. Kesal, marah, sedih, bete, ya, merasa gagal dan lain-lain. Rasakan hal itu. Dan akui bahwa ya, saat ini saya sedang mengalami proses kegagalan. Oke? Saat ini saya sedang mengalami proses apapun. Saat ini saya sedang memiliki rasa marah, sedih, emosi negatif dan apapun itu. Oke? Tapi segeralah untuk mengalihkan energi kita tidak ke dalam hal itu. Itu cukup sampai sana, ya, menyadari dan oke, menerima. Saya tahu itu terjadi. Tapi untuk saat ini, energi yang saya punya, tenaga yang saya punya, saya alihkan untuk sesuatu yang saya membangun diri. Konstruksi diri. Membangun diri saya. Nah, itu akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan kita lagi gagal, terus merasa, aku baik-baik saja. Enggak, aku nggak baik-baik aja. Aku ini lagi mengalami masa-masa gagal. Gitu. Jadi, akui itu, ya, tapi tetap dalam hal yang lain, kita berikan energi kita untuk mencari hal-hal yang sifatnya membangun diri. Oke, gitu, Oke. Mario. Selanjutnya dari Kak Mayrul ini tadi ya. Izin bertanya, kita punya rencana, namun semua rencana itu pasti ada kegagalan. Sedangkan sebelum itu terjadi, kita sudah persiapkan apabila kegagalan itu terjadi. Itu termasuk berdamai dengan kegagalan atau malah disebut pesimis nih Kak? Saya nggak tahu nih, pertanyaannya maksudnya adalah yang mana yang disebut sebagai kegagalan atau pesimis, apakah persiapan tersebut? Iya, persiapannya. Oh, enggak. Persiapan itu wajar banget terjadi. Kita tahu bahwa nanti akan begini, kita tahu akan ada masa-masa di mana mungkin kalau bangun perusahaan gitu ya, oh mungkin nanti akan ada masa-masa di mana barang-barang yang kita jual nggak laku, nah ada beberapa hal yang kita persiapkan. Nah itu bukan perasaan berdamai, itu persiapan. Berdamai itu ketika hal tersebut yang hal yang tidak terjadi sesuai harapan kita ternyata terjadi, oke? Dan bagaimana kita menerima itu? Itu damai. Nah ini mungkin berlanjut ke pertanyaannya Kak Friska nih Kak. Kita tuh harus ngapain sih untuk menerima kegagalan dengan sepenuh hati? Menyadarinya bahwa kita sedang mengalami masa gagal itu. Oke? Kita harus menyadari. Jadi bukannya lari. Setiap kali ada masa-masa kegagalan terjadi, itu jangan lagi lari. Jangan lagi keluar rumah, nongkrong-nongkrong, ketemu teman, berharap bahwa hati kita akan jauh lebih tenang. Enggak. Ketika kita pulang dan sendiri lagi, perasaan itu akan datang lagi. Hadapi. Memang nggak enak. Tapi kalau kita tidak pernah berlatih seperti ini, maka kita tidak akan pernah bisa naik kelas. Ya, hadapi rasa-rasa nggak nyaman itu, rasa gagal itu,
Oke, kalau bilang bahwa akui saya memang sedang merasa gagal, saya sedang merasa begini, saya sedang merasa begitu. Tapi ingatlah bahwa itu bukan saya, itu adalah pengalaman saya. Gitu. Oke ya. Lanjut dari Kak Putri Maria ini. Gimana kalau kegagalan itu terus-menerus terjadi hingga mengakibatkan frustasi? Kenapa kegagalan terus-menerus terjadi? Karena kita fokusnya pada si kegagalan itu. Kenapa? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Kita menutup diri yang tadi saya bilang. Harusnya kita belajar untuk membuka perspektif kita, ya, sehingga kita melihat kesempatan di luar ini. Kalau saya jualan handphone dan ternyata nggak bisa jualan, nggak laku, oke, artinya saya harus mencoba cara lain. Misalnya dengan mencoba marketing yang baru, atau misalnya mencoba dengan cara-cara yang lain. Atau ternyata misalnya cara marketing yang baru ini juga nggak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Adalah mencoba dengan jualan yang lain. Ya, selalu ada hal-hal yang bisa dicoba. Orang-orang yang sukses itu tidak 10, 20, atau 100 kali gagal. Ratusan kali mengalami banyak hal. Saya dalam hidup itu sudah jatuh berpuluh-puluh kali. Saya selalu bilang sama Sora, kalau dia jatuh, Sora, mamamu ini sudah jatuh beratus-ratus kali, tapi bangkit ribuan kali. Oke? Nah, poin penting berikutnya, dalam 10 hal yang terjadi di hidup kita, dalam 10 hal yang terjadi di hidup kita, 9 hal adalah 9 hal nikmat. Kita bisa makan, kita masih punya orang tua, kita masih punya sahabat, kita masih punya keluarga, kita masih punya uang untuk beli kopi dan lain-lain. Itu hal-hal yang nikmat kan? Tidak pernah kita sadari. Tapi satu hal kegagalan itu merusak 9 hal lainnya. Jadi, Putri Maria Purba, coba duduk dan sadari. Apa kenikmatan yang selama ini kamu dapatkan? Apakah masih punya orang tua? Apakah punya sahabat? Atau kamu masih jantungmu berdetak dengan bagus? Apakah makanmu masih lebih enak? Dan hal-hal seperti itu. Itu kan semuanya kenikmatan. Ya kan? Sadari itu. Dan jangan lagi fokus pada kegagalannya. Sadari memang saya pernah gagal. Tapi kalau kita terus mikirin kegagalannya, maka itu yang akan terulang terus-menerus. Manusia itu gitu, Mario. 10 hal terjadi dalam hidup, 9 hal yang enak terjadi, itu dilupa. 1 gagal, itu diingat terus sampai mati. Oke. Kita lanjut. Gimana sih cara kita buat memotivasi diri sendiri buat bangkit dari satu kegagalan? Yang tadi saya bilang, yang saya udah cerita banyak hal. Bahwa kita bukanlah si kegagalan itu. Kita adalah manusia yang mengalami pengalaman gagal. Artinya, kita punya kesempatan untuk mengalami pengalaman kesuksesan lain. Ini nggak mungkin menarik ya? Hubungan antara kegagalan dengan keadaan kan? Yang mana nih, Saudara? Yang Kunti Dewi Masito. Oh, itu di bawah ya? Iya, Kak. Ini kurang jelas sebetulnya pertanyaan. Kegagalan dengan keadaan. Yang seperti apa? Nah, mana lagi? Ketika kita kadang kita masih ketika kita gagal, kadang kita masih kepikiran hal tidak dapat kita gagal sebelumnya. Lalu bagaimana agar kita ikhlas dan menerima dengan kegagalan ini, Kak? Seringkali yang bikin kita nggak ikhlas tuh apa? Kita nolak. Enggak, saya nggak mau mikirin itu. Udah enggak. Kalau saya pribadi, memikirkan satu hal, aduh, sakit, jangan pikirin sakit, jangan. Semakin sering kita menolak sesuatu, dia akan semakin sering datang. Semakin kita berpikir, jangan mikirin gajah, jangan mikirin gajah. Pasti gajah yang akan terpikirkan. Artinya, peluklah si kegagalan itu. Peluklah pengalaman itu. Oke, saya dulu pernah mengalami ini, dan ini. Tapi, itu tidak berarti saya adalah manusia yang gagal. Ingat, kita bukan manusia yang gagal.
Mario, tunggu sebentar. Anak saya kayaknya jatuh. Bentar ya, kita ambil dulu. Iya, nggak apa, Kak. Ya, untuk teman-teman yang mau bertanya, langsung aja bisa via chat. Atau kalau ada yang mau on cam ngobrol sama Kak Windy langsung, juga kita memperbolehkan. Mungkin jarang-jarang ya bisa ngobrol langsung dengan Kak Windy. Kalau mungkin ada yang mau, langsung bisa on cam dan mic-nya dinyalakan. Sambil ngomong Kak Windy. Sama mama. Asik. Bawa sini suara. Ciao. Wah, kita kedatangan Sora nih. Iya. Saya banyak belajar dari Sora. Ya, karena biasanya kalau kita jatuh, ya, apa yang dilakukan orang tua? Langsung ngangkat, anaknya langsung digendong. Nah, saya belajar bahwa ketika kita jatuh, kita itu kan sebetulnya sendiri. Kita punya kemampuan untuk bangkit sendiri. Tapi seringkali kita merasa bahwa enggak, kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Gitu. Oke. Lanjut dengan tanya jawab ya. Oke, Kak. Nah, ini ada mengenai relationship nih, Kak. Jika kita gagal dalam relationship dan hubungannya udah sangat toksik, tapi gimana nih caranya kita bangkit dalam keadaan gagal tersebut, sedangkan kita itu masih sering ketemu satu lokasi dengan orang tersebut? Yes. Itu terjadi karena kita belum bisa menerima relationship yang kita pikir toksik. Jadi gini, maksudnya gini, manusia itu kan punya relasi dengan dirinya dan dengan orang lain. Gitu. Dengan dirinya dan dengan orang lain. Nah, seringkali kita merasa bahwa aduh ada orang ini, aduh pengennya kabur aja. Nah, pertanyaan saya, ini seperti hujan. Kadang-kadang kita melihat hujan sebagai suatu berkah, ya kan? Dia menyirami bumi. Tapi kadang-kadang kita melihat hujan sebagai suatu musibah. Dia bikin banjir. Jadi semuanya ada di mana? Di sini. Oke. Setiap kali kita berpikir bahwa orang ini adalah orang yang toksik, masalahnya bukan di orang itu, tapi di persepsi kita. Jadi, kita nggak bisa memagari diri kita untuk memilih orang-orang yang datang ke dalam hidup. Nggak bisa. Ya. Suatu saat nanti kalau bagi orang yang gagal. Contoh lagi nih ya, misalnya pacaran putus, terus putus terus ya, pacaran baru terus putus gitu. Orang tua akan bilang, kamu ini ya anaknya kok pacaran, terus kamu dasar anak yang begini, kamu tuh anak yang begini, anak yang pacaran melulu, anak yang nggak becus dalam melakukan atau berelasi dengan orang lain. Terus kita membawa itu ke dalam diri, mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang gagal dan malu. Dan itu yang sering terjadi. So, pelan-pelan ganti persepsi kita bahwa ya kegagalan wajar terjadi, itu akan terjadi lagi, tapi saya akan bangkit lagi. Gitu. Oke. Pertanyaannya udah terjawab semua nih kayaknya nih, Kak. Mungkin dari saya sih, Kak, terakhir mau bertanya. Ada nggak sih, Kak, hubungannya lifestyle kita, misalkan makanan yang kita makan, atau kita misalkan berolahraga atau tidak, dengan cara kita mengatur perasaan kita? Oke. Sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan kini. Ini saya beberapa hari lalu itu
coaching seorang ibu, satu anak, ya, yang kabur dari Jakarta ke Bali, gitu. Yang beberapa hal yang saya sarankan, ada lagi nih. Untuk mengelola rasa, mengelola perasaan malu, perasaan gagal, atau perasaan terlalu excited, perasaan apapun. Satu, itu adalah rasa, itu adalah faktor ya yang bukan diri kita. Jadi itu pengalaman. Yang kedua, coba untuk tidak mengidentifikasi atau menempel pada rasa tersebut. Jadi ada satu buku, ya, bukunya judulnya Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Ya. Jadi kenapa sih si cacing itu terus melekat dengan kotoran? Kenapa manusia itu terus melekat dengan satu pikiran atau satu kejadian yang kejadiannya terus menerus? Kenapa? Karena kita memelihara itu. Kita nggak pernah mau melepaskan itu. Jadi lepaskan. Artinya belajarlah bahwa saya bukan itu pengalaman. Ya udah, itu akan terjadi lagi, tapi saya punya respon yang jauh lebih baik, jauh lebih damai. Oke, banyaklah keluar dari rumah. Saya tahu situasi COVID ini mungkin membuat kita merasa nggak percaya diri, takut, cemas. Tapi semakin sering kita pergi keluar rumah, ya berdiri di taman, memandang langit, kita akan punya perspektif yang lebih luas terhadap hidup kita. Oke, kalau kita merasa fail, gagal, keluarlah dari rumah, atau kita merasa sedih atau marah, keluar, lihat langit, dan lihatlah bahwa langit itu luar biasa luasnya. Dan karena alasan itu pula, saya memberikan nama anak saya Sora, yang dalam bahasa Jepang artinya adalah langit. Saya berharap bahwa saya suatu saat nanti mampu mengajari dia untuk mengikhlaskan diri sehingga penerimaan dirinya seluas langit. Sehingga perspektifnya akan seluas langit. Tidak lagi terkotak-kotak bahwa saya adalah begini, saya yang begitu, saya begini. Kalau mau sukses harusnya begini, gini. Enggak. Karena banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Dan banyak sekali cara untuk bisa menjadi orang yang berhasil. Gitu. Self-regulation. Ya, bergeraklah. Meditasi. Masuklah ke dalam komunitas-komunitas yang bisa membangun. Ya, ada support system. Jadi kalau kita goyah di satu sisi, at least saat itu kita punya satu support system yang membantu kita. Gitu. Gitu, Mario. Oke ya. Oke, bentar. Mungkin udah cukup nih Kak untuk webinar kali ini mengenai berdamai dengan perasaan gagal. Udah cukup banyak pertanyaan yang bisa dijawab oleh Kak Windy, dan mungkin untuk pertanyaan belum terjawab, Kak Windy juga sering membuka sesi webinar nih Kak ya, dengan beberapa, tidak cuma dengan kita aja, mungkin bisa mengikuti sesi webinar dari Kak Windy yang lain, dan atau ikut trainingnya bareng Kak Windy juga bisa ya Kak ya? Iya, minggu depan tanggal 28 itu ada sesi berdamai dengan diri melalui teknik pernafasan. Ya, itu bisa diikuti. Oke. Untuk infonya mungkin teman-teman yang belum follow Instagramnya Kak Windy wajib follow sih, karena kita bakal adem kalau follow Instagramnya Kak Windy. Nah, itu untuk materi kali ini mungkin bisa kami simpulkan ya Kak. Untuk pertama, setiap kegagalan itu akan menimbulkan kesuksesan yang baru, karena kegagalan itu sebenarnya hanya pengalaman, bukan kita yang gagal, seperti itu. Terus mencobalah ambil sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi misalkan anggaplah kegagalan kita itu sebagai awal kita menuju ke kebahagiaan tersendiri gitu. Lalu ketika kita berhasil melakukan sesuatu, itu namanya nikmat. Tapi kegagalan itu tidak butuh syarat seperti nikmat itu. Kegagalan adalah satu konsep. Kebahagiaan adalah satu konsep tanpa syarat. Jadi kebahagiaan itu perasaan bisa mencapai kebahagiaan itu
tidak perlu syarat apapun, tidak perlu harus memiliki sesuatu, itu adalah rasa yang kita miliki. Lalu Dan tentang energi juga, gimana Kak? dan tentang energi juga. Jadi setiap kali kita merasa terpuruk ya akan sesuatu, alihkan energi itu kan energi kuat banget ya. Energi itu ke sesuatu yang sifatnya membangun diri kita. Jadi saat kita terpuruk ya, keluarlah, lihat perspektif lebih luas, sehingga energi itu bisa kita alihkan ke sesuatu yang baru. Baik Kak. Jadi mungkin itu aja sih cukup untuk kesimpulannya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung, dan terima kasih untuk Kak Windy udah mau mengisi materi pada kali ini. Mungkin untuk terakhir bisa dinyalakan semua kameranya, kita sesi foto bersama dulu. Yes. Tuh. Ayo. Oke. Langsung ya, 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Kita tutup untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak Mario, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ya, semoga dengan adanya webinar ini kita dapat berdamai dengan perasaan gagal kita dan dapat bahagia terus-menerus, karena kebahagiaan tidak membutuhkan syarat apapun. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Salam.